Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dengan judul Geopolitik dan Geostrategi dengan saya Raudatul Jannah dengan NIM 0601232045 dan teman saya Dengan saya Hairunisa Siregar dengan NIM 0601232061 dan teman saya Grace Olivia Ulita Regan dengan NIM 0601232068. Berikut akan masuk ke penjelasannya. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi, dan sosial dalam konteks perubahan politik dan kekuasaan di tingkat global, regional, dan lokal. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri, konflik, dan kerjasama antar negara. Geostrategi adalah studi tentang bagaimana faktor geografis seperti lokasi, topografi, sumber daya alam, dan struktur politik untuk mempengaruhi kebijakan dan strategi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana negara-negara memanfaatkan atau memperoleh keunggulan dan posisi geografis mereka untuk mencapai tujuan tersebut, politik, militer, ekonomi, dan keamanan mereka. Pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan letak wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama ada faktor wilayah, yaitu asas kepulauan. Lahirnya asas arkipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau pulau lain atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian The Indian Archipelago, Kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan macam konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. A. Res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. B. Res communis menyatakan bahwa laut itu milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. C. Mare liberum menyatakan bahwa wilayah laut bebas untuk semua negara. Dan D. More clausum atau the right dominion of the sea menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantau saja yang dapat dimiliki sebuah negara, sejauh yang dapat dikuasai dari darat atau waktu itu kira-kira 3 mil. Yang E ada Archipelagic State Principles, asas negara kepulauan yang menjadikan dasar konvensi PBB dengan hukum laut. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi. Azas wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah, yaitu wujud wilayah. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Selanjutnya ada tata inti organisasi. Tata inti organisasi didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah dan sistem perwakilan. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal utuh menyeluruh. C. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi yaitu batiniah dan lahiriah. 5. Implementasi wawasan Nusantara. A. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Selanjutnya ada implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Dan ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Selanjutnya ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konsentrasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan pedoman pada wawasan Nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi, dengan demikian, jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan nasional merupakan geostrateginya, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Geostrategi juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan juga tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan
perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk memelihara kelangsungan hidupnya dengan memperhatikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Ketahanan nasional mencakup upaya mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa itu. Selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan dan keyakinan yang menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, dan agama. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila yang bersifat demokratis, nasionalis, religius, dan adil sosial. Pengaruh ideologi asing harus disaring agar negara Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Selanjutnya, pengaruh aspek politik. Politik berkaitan dengan upaya memperoleh kekuasaan dan dukungan masyarakat. Pada era reformasi, penegakan demokrasi dan HAM kadang mengorbankan kepentingan nasional. Perlu kesadaran bernegara yang positif guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya, pengaruh aspek ekonomi. Pengaruh aspek ekonomi wujud ketahanan ekonomi tercermin dari stabilitas, kemandirian, dan kemakmuran ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi harus menciptakan iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek dan sumber daya nasional. Selanjutnya yaitu pengaruh aspek sosial budaya. Pengaruh aspek sosial budaya yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Pengaruh globalisasi harus disaring agar tidak menghilangkan jati diri bangsa. Ketahanan nasional bertujuan untuk kesejahteraan seluruh elemen bangsa untuk hidup aman, tentram, dan damai. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan menjadi fondasi utama ketahanan nasional. Warga negara sebagai unsur pendukung memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Dalam konteks ini, peran TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam melibatkan rakyat menjadi krusial untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan. Sekarang sini saya akan bertanya kepada Grace, yaitu mengapa geostrategi penting bagi sebuah negara? Geostrategi paling penting karena membantu negara dalam merencanakan kebijakan luar negeri, mengelola sumber daya alam, dan mengamankan wilayah dari ancaman luar. Itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Jannah, yaitu bagaimana peran geopolitik dalam menentukan hubungan antar negara? Peran geopolitik dalam mempengaruhi hubungan antar negara dengan mempertimbangkan faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur politik. Untuk mengidentifikasi kepentingan ancaman dan peluang. 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.